Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di Traders USD, yang dimana hari ini saya akan update kembali analisa untuk pergerakan khusus untuk minggu depan ya, di tanggal 12 September 2022, eh, yang dimana di analisa sebelumnya di minggu kemarin ya, di hari Jumat saya sampaikan bahwa pergerakannya masih akan melakukan kenaikan untuk menguji area 1722 dan 1725 ya. Dan saya sampaikan juga di sini berbentuk area base, dan saya sampaikan apabila dia bergerak di bawah 1704 maka dia akan melakukan penurunan ya. Namun ternyata eh, dia mengikuti apa analisa kemarin ya. Apabila dia break dari 1709 maka dia akan melanjutkan untuk menguji kenaikan untuk menguji area 1722 sampai 1725 ya. Alasan kenapa saya mengatakan untuk kenaikan ini akan menguji area 1722 sampai 1725 karena dalam pergerakan ini adalah di mana di sini merupakan area range rata-rata pergerakan harga pada SAUSD ya. Jadi range-nya di kisaran $25 ya, 20 sampai $25. Jadi itu alasan mengapa saya mengatakan bahwa pergerakannya bisa ke area sana ya. Jadi untuk hari ini ya kita akan ukur dulu ya. Jadi rata-rata pergerakannya ya saya sampaikan ini mencapai $21, dan namun ternyata kemarin dia eh, melakukan kenaikan sampai $25 ya, dan biasanya rata-rata pergerakan hariannya itu sampai di $30 ya. Namun ternyata kemarin tertahan pada area 1730, 1729 sampai 1730 ya, yang kembali melakukan penurunan. Dan untuk analisa update hari ini kita akan hapus dulu ya, kita akan hapus semua dulu ya, kita bersihkan dulu ya. Jadi kita akan update untuk pergerakannya di hari ini ya, seperti apa untuk perkembangannya di untuk minggu depannya. Jadi kalau kita lihat di sini memang harga saat ini masih cenderung untuk melakukan kenaikan di time frame 1 jam ya. Jadi dia bergerak dalam zona trendline uptrendnya. Jadi untuk hari ini kalau kita lihat ini masih akan melakukan kenaikan ya, masih akan melakukan kenaikan. Jadi saya akan berikan informasi untuk pergerakannya ya. Jadi selama di SIUSD bergerak di atas 1711 maka pergerakannya masih akan melakukan kenaikan ya. Saya akan melakukan kenaikan untuk menguji area 1727 sampai 1730 ya. Jadi target untuk menguji areanya di area 1727 sampai 1730 ya. Seri kita akan ya di 1726.56 sampai 1729.42 ya. Jadi uji areanya sampai di area ini ya. Jadi apabila dia ingin melakukan penurunan maka dia harus pergerakan SIUSD harus breakout dari 1711.46. Jadi selama SIUSD pergerakannya masih bergerak di atas 1710 sampai 1711 maka itu akan masih akan ada kenaikan ya. Namun apabila dia breakout maka dia akan menguji 1704, dan apabila 1704 di breakout maka bisa saja dia akan ke 1692 ya. Jadi di support terdekatnya. Jadi saya akan berikan area penting untuk SIUSD ya. Jadi kita ubah warnanya untuk ke warna biru. Untuk syarat dia melakukan kenaikan ya, syarat pergerakan SIUSD melakukan penurunan dia harus breakout dua area ini di 1711.46 sampai
1705.75. Jadi seperti itu ya. Jadi targetnya apabila dia ingin melakukan penurunan dengan membreakout dua area ini, maka kemungkinan besar dia akan mencapai area 1793 ya, 1793 sampai 1792. Jadi targetnya seperti itu apabila ingin melakukan penurunannya untuk minggu depan. Namun apabila masih bergerak di atas kisaran harga 1710 sampai 1711, maka ini pergerakannya masih akan melakukan kenaikan untuk menguji area 1726 sampai 1729. Jadi seperti itu ya. Jadi apabila ada koreksi kita bisa ambil buy. Ada dua skenario untuk pengambilan buy ya, nanti di minggu depan ya. Yang intinya selama dia bergerak di atas 1710 1711, maka kenaikannya masih akan terus ada ya untuk menguji area 1726 sampai 1729. Jadi target sementara kita ada di dua area ini untuk minggu depan ya. Untuk saat ini kita akan coba lihat juga di time frame 4 jam seperti apa. Untuk di time frame 4 jam masih ada ya perlawanan dari buyer untuk melakukan kenaikannya. Di sini membentuk sebuah candle perlawanan bahwa buyer masih kuat untuk memberikan dorongan melakukan kenaikan untuk minggu depannya. Jadi seperti itu. Jadi apabila nantinya ya, apabila minggu depan dia breakout dari 1726 sampai 1729, maka ini akan melakukan kenaikan sampai di 1751 sampai 1756 ya. Jadi targetnya dia akan melakukan kenaikan di sini ya. Jadi kita akan buatkan areanya di area ini. Jadi seperti itu ya. Jadi saya akan gambarkan skenario-nya seperti apa. Jadi saya hapus dulu ini. Jadi untuk skenario-nya apabila melakukan kenaikan ya, apabila nantinya dia breakout dari 1726 sampai 1729, maka ini akan didominasi dengan akan adanya pergerakan kenaikan untuk menguji area 1751 sampai 1762 ya. Jadi peluang terbesarnya seperti itu apabila dia breakout dari 1730. Oke, sekarang kita akan lihat informasinya di time frame daily seperti apa. Dan memang di time frame daily saat ini kekuatan buyer masih mendominasi ya. Jadi masih akan ada peluang untuk kembali melakukan kenaikan di tanggal 12 September 2022 ya. Dan sekarang kita akan cek informasi yang ada di indeks dolar seperti apa yang akan kita dapatkan. Kita akan lihat di time frame 4 jam. Kalau kita lihat pergerakan pada indeks dolar ini cenderung untuk melakukan penurunannya. Jadi pergerakannya akan cenderung melakukan penurunan ya. Yang dimana kemarin ya sudah saya sampaikan juga apabila dia breakout dari area 109.43 maka dia akan menguji area 108.95 sampai 108.47 dan itu tercapai. Dan untuk saat ini kita akan hapus juga semua dulu ya titik-titik yang sudah saya berikan. Oke, untuk saat ini kita akan update pergerakannya seperti apa. Jadi kita akan update pergerakannya seperti apa untuk minggu depannya. Jadi untuk saat ini pergerakan dari indeks dolar dia telah breakout dari kondisi uptrendnya ya. Jadi dia sudah breakout dari kondisi uptrendnya di time frame 4 jam dan ini kemungkinan besar akan melakukan kembali penurunannya. Jadi peluangnya juga memiliki peluang besar untuk melakukan penurunannya. Namun untuk minggu depan kemungkinan akan ada koreksi dulu. Dia melakukan koreksi ke area 109
109.30 sampai di area 109.50 ya. Jadi skenario seperti itu untuk kembali melakukan penurunan menguji 107.65. Jadi saya akan berikan titik koreksinya sampai di mana ya. Jadi ini adalah titik koreksi yang sudah di breakout di area support yang sudah di breakout dan di dekat dari area EMA 50-nya ya. Jadi area koreksinya seperti itu, dan coba kita lihat juga infonya di area Fibonacci ya. Sesuai ya. Di sini juga merupakan area retracement pada indeks dolar ya. Jadi apabila hari Senin dia kembali melakukan retest di sini, maka SIUSD akan melakukan koreksi penurunan dulu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan koreksi yang akan terjadi pada SIUSD untuk melakukan buy ya. Jadi seperti itu. Jadi namun apabila indeks dolar tidak mampu untuk breakout di area ini, saya akan berikan titik-titiknya ya. Oke, ini area yang akan dicapai apabila akan adanya penurunan pada indeks dolar ya. Jadi apabila nantinya ada koreksi untuk melakukan retest di area ini, maka dan ada pembentukan untuk penolakan, maka peluang terbesarnya dia akan melakukan breakout untuk 108.37 108.59 ya, untuk kemudian melanjutkan penurunan mencapai area 107.65 sampai 106.93 ya. Jadi valid dari penurunan ini apabila dia breakout dua area ini, namun apabila tidak breakout maka dia akan kembali melakukan uji di area ini ya. Jadi seperti itu dua skenario pada pergerakan indeks dolar. Jadi saya buatkan skenario nya ya. Jadi dia melakukan kenaikan uji di sini untuk kemudian, dan apabila tidak breakout maka dia akan kembali melakukan uji area yang ada di area ini ya. Jadi seperti itu untuk informasi yang bisa kita dapatkan pada indeks dolar untuk minggu depannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk analisa di tanggal 12 September 2022 khusus untuk minggu depan ya. Jadi saya ucapkan untuk teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak dan yang selalu support channel ini. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, kalian bisa subscribe dulu ya. Dan yang ingin bergabung di channel Telegram, kalian bisa juga bergabung melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi video. Oke, mungkin itu saja ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.